Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amirah Syahda Zara Umatanante. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip perbankan syariah Indonesia, tantangan dan peluang. Nah, perbankan syariah adalah bagian dari sistem keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yakni melarang riba, gharar, dan masyar, serta mengedepankan keadilan, kemitraan, dan kebermanfaatan sosial. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim dan dengan ekosistem ekonomi syariah yang semakin berkembang, industri perbankan syariah memiliki potensi besar. Namun, hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar bisa tumbuh secara optimal dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Nah, selanjutnya kita akan menggali sejarah dan kondisi terkini perbankan syariah di Indonesia, praktik utama dan karakteristiknya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, peluang yang tersedia, dan sinergi strategi yang dapat dijalankan ke depannya. Industri perbankan syariah mulai memperoleh dasar yang kuat dengan munculnya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memungkinkan bank yang berbasis syariah beroperasi berdasarkan akad dan prinsip syariah. Sejak itu, berbagai bank menyelenggarakan unit usaha syariah atau UUS, atau bahkan bertransformasi menjadi bank syariah secara penuh. Beberapa fakta penting: pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional di Indonesia. Misalnya, pada satu titik disebut sebesar kurang lebih dari 6,7% dari total aset perbankan. Industri menunjukkan pertumbuhan, misalnya untuk aset perbankan syariah nasional mencapai pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata industri perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Terjadi konsolidasi dalam industri, salah satunya lewat penggabungan atau merger bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang kita kenal yaitu Bank BSI, ya. Nah, regulasi digital juga mulai diterapkan seperti beberapa POJK yang mendukung transformasi digital perbankan. Dengan kondisi ini, praktik perbankan syariah berada di persimpangan antara potensi besar dan tugas besar untuk memperkuat fondasi agar bisa naik ke level yang lebih kompetitif. Karakteristik praktik perbankan syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah berbeda dari konvensional melalui beberapa aspek. Penggunaan akad syariah seperti mudharabah atau yang kita sebut bagi hasil,
musyarakah atau kemitraan modal, mudharabah atau jual beli dengan margin, ijarah atau sewa, wadiah atau titipan, dan sebagainya. Pengelolaan yang harus tunduk pada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan aktivitas sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Tujuan tidak semata profit semata, tetapi juga keadilan, kemitraan, dan manfaat sosial. Keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi syariah yang lebih luas, hal industri, keuangan mikro syariah, inklusi keuangan, dan sebagainya. Karena itu, saat ini kita berbicara mengenai tantangan dan peluang. Perlu melihat kondisi internal atau bank syariah itu sendiri, dan eksternal atau ekosistem, regulasi, dan masyarakat secara holistik. Era digital juga membuka peluang besar. Perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi fintech, mobile banking digital, wallet, platform biaya berbasis syariah, dan layanan berbasis data untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Penelitian menyoroti bahwa transformasi digital dapat menjadi peluang untuk meningkatkan jangkauan masyarakat dan efisiensi operasional. Dengan inovasi produk yang tepat, bank syariah dapat menarik generasi muda dan nasabah yang digital. Keterkaitan dengan ekonomi syariah dan industri halal. Perbankan syariah tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi syariah. Dengan semakin berkembangnya industri halal, pariwisata halal, fashion halal, makanan halal, maka kebutuhan finansial berbasis syariah juga meningkat. Ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk menyediakan produk yang berintegrasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan UMKM. Bank syariah memiliki kesempatan untuk memperluas akses keuangan ke segmen yang sebelumnya kurang terlayani seperti UMKM di daerah terpencil dan nasabah dengan preferensi syariah. Dengan memperkuat pembiayaan yang inklusif, bank syariah dapat meningkatkan kontribusi sosial dan ekonomi. Ini tidak hanya memperkuat posisi bisnis, tetapi juga memperkuat citra sebagai bank yang bermanfaat. Penguatan citra dan nilai tambah etis. Nasabah kini semakin memperhatikan aspek etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial atau ESG. Perbankan syariah dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan kebermanfaatan cocok dengan tren ini. Ini bisa menjadi keunggulan kompetitif dibanding bank konvensional. Pemanfaatan regulasi dan kebijakan pemerintah. Bank syariah harus proaktif memanfaatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung, seperti Roadmap Ekonomi Syariah Nasional, insentif pemerintah, regulasi digital, dan agenda inklusif keuangan. Dengan memahami dan menyesuaikan operasional terhadap regulasi, bank syariah bisa lebih cepat berkembang. Contohnya, kelengkapan izin digital, struktur korporasi syariah, pelaporan sesuai standar syariah, adaptasi spin-off, fokus pada UMKM, dan inklusi keuangan. Bank syariah memiliki peluang besar di segmen UMKM yang belum terlayani sepenuhnya.
dengan produk pembiayaan yang sesuai syariah tanpa bunga, dengan kemitraan berbasis bagi hasil atau musyarakah, bank dapat memperkuat inklusi keuangan. Ini sekaligus memperkuat kontribusi sosial dan citra bank sebagai lembaga yang untuk rakyat. Manajemen risiko khusus syariah. Bank syariah perlu membangun kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik syariah, yaitu risk dari akad syariah, DPS, reputasi, risiko teknologi digital, dan risiko transaksi baru atau vintage. Penekanan pada kepatuhan syariah, audit internal atau eksternal syariah, keamanan siber, dan pendidikan nasabah penting. Dengan manajemen risiko yang kuat, bank syariah mampu menjadi lebih tahan atau resilient. Dalam kondisi pasar yang bergejolak, studi kasus singkat atau merger dan transformasi digital merger bank syariah yang bisa disorot adalah penggabungan bank syariah milik BUMN atau bank syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Studi menyebut bahwa meskipun merger ini membuka peluang besar atau skala lebih besar, efisiensi branding, namun tantangan masih muncul. Sosialisasi ke masyarakat, perkembangan institusi, kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini memperlihatkan bahwa konsolidasi bisa menjadi langkah strategis, namun bukan solusi tunggal. Tahu eksekusi dan adaptasi internal tetap krusial. Transformasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di bank syariah di Indonesia, termasuk SMS banking, internet banking, mobile banking, telah memberikan efisiensi dan perluasan jangkauan. Namun, transformasi digital juga membawa tantangan keamanan siber, literasi digital nasabah, integrasi sistem, kepatuhan syariah dalam transaksi digital, serta investasi teknologi yang memadai. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan opsional tetapi keharusan, dan bank syariah yang gagap digital akan tertinggal. Sinergi tantangan dan peluang. Ketika kita menghubungkan tantangan dengan peluang, dapat dilihat bahwa banyak tantangan justru adalah pintu masuk untuk memanfaatkan peluang. Misalnya, keterbatasan literasi masyarakat, peluang untuk melakukan edukasi dan memenangkan kepercayaan nasabah. Transformasi digital yang belum maksimal, peluang untuk menjadi pelopor layanan digital syariah yang unggul. Jaringan dan skala yang terbatas, sehingga peluang untuk konsolidasi dan kolaborasi ekosistem syariah. Fokus pada UMKM dan ekonomi inklusif, peluang untuk memperkuat dampak sosial dan diferensiasi pasar. Dengan demikian, banyak syariah yang memeratakan tantangan sebagai pemicu inovasi, bukan hanya hambatan, akan mempunyai keunggulan kompetitif. Dari perspektif
politik nasional, perkembangan bank syariah juga mendukung agenda ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Misalnya dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals. Penelitian menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi, inklusi keuangan, pembiayaan usaha produktif, dan pengurangan kemiskinan. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu regulator, pengelola bank, masyarakat, dan pihak industri keuangan syariah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah praktik perbankan syariah di Indonesia sedang berada di tahap perkembangan yang menjanjikan, namun juga penuh tantangan. Bank syariah memiliki keunggulan dari sisi prinsip, potensi pasar, dan dukungan regulasi, namun menghadapi hambatan seperti pangsa pasar yang kecil, literasi rendah, SDM kurang kuat, digitalisasi yang masih tertinggal, dan persaingan yang semakin ketat. Peluang untuk tumbuh sangat besar, termasuk melalui digitalisasi, inklusi keuangan, sinergi ekonomi syariah, dan pengembangan produk inovatif. Kuncinya adalah bagaimana bank syariah menjalankan strategi yang tepat, memperkuat literasi, memperbaiki SDM, mengeksekusi digitalisasi, meningkatkan efisiensi, dan menghubungkan dirinya dengan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Tantangan perbankan syariah di Indonesia memiliki fondasi yang baik dan potensi besar. Praktik perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Berikut beberapa tantangan utamanya, yaitu pangsa pasar yang masih relatif kecil. Salah satu kendala utama adalah tingginya harapan, namun realitas pangsa pasar masih kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Wakil Presiden bahwa market share perbankan syariah masih sekitar 6,74%. Hal ini mengidentifikasi bahwa masyarakat nasabah muslim maupun non-muslim masih memilih bank konvensional atau belum memahami keunggulan bank syariah. Literasi keuangan syariah dan pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, baik dari aspek akad, produk, maupun manfaat sosial ekonomi yang diusung. Penelitian menunjukkan masih terbatasnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat di Indonesia. Akibatnya, nasabah belum bergerak untuk memilih bank syariah sebagai pilihan utama. Sumber daya muslim atau SDM dan kompetensi bank syariah membutuhkan SDM yang memahami dua dimensi, yaitu perbankan atau financial management, risiko, produk, serta teknologi, serta prinsip syariah yaitu fikih, muamalah, fatwa, dan kepatuhan. Banyak bank syariah masih mengalami keterbatasan dalam SDM yang benar-benar kompeten di dunia bidang tersebut.
Tanpa SDM mumpuni, inovasi produk layanan digital, pengelolaan risiko menjadi kurang optimal. Transformasi digital dan teknologi digital membawa tantangan tersendiri. Bank syariah harus siap dengan layanan mobile banking, internet banking, serta fintech, integrasi sistem keamanan siber, dan kepatuhan syariah di ranah digital. Penelitian ini menyebutkan bahwa digitalisasi menjadi tantangan utama yang harus segera jika bank syariah terlambat dalam proses transformasi digital, maka akan tertinggal dibanding bank konvensional maupun fintech. Regulasi dan kerangka hukum yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan regulasi khusus untuk perbankan syariah, baik dalam hal pengaturan produk syariah, interoperabilitas sistem, pengawasan, dan adaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebuah penelitian menyatakan bahwa belum memadainya kerangka hukum menjadi hambatan pengembangan bank syariah. Contohnya aturan spin-off, unit usaha syariah, pemisahan bank syariah dari induk bank konvensional masih menjadi proses yang menuntut kesiapan. Persaingan dan efisiensi operasional, bank syariah juga menghadapi persaingan dari bank konvensional serta institusi keuangan non-bank dan fintech. Lebih dari itu, efisiensi operasional, cost base yang lebih rendah, inovasi produk dan jaringan atau cabang digital menjadi tantangan, ditambah dengan tekanan kualitas aset, margin keuntungan yang terkadang lebih kecil, dan eksposur resiko yang berbeda. Bisnis finansial, misalnya, resiko kualitas aset meningkat dan margin bersih atau net margin bisa lebih tertekan. Inklusi keuangan dan UMKM. Bank syariah secara ideal memiliki peran penting dalam pembiayaan UMKM dan ekonomi inklusif. Namun, kenyataannya pembiayaan UMKM melalui bank syariah masih belum optimal, sehingga potensi sosial ekonomi belum sepenuhnya terrealisasi. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman nasabah UMKM terhadap perbankan syariah, serta kesiapan bank syariah untuk melayani segmen ini. Tantangan risiko khusus. Risiko-risiko unik yang harus dihadapi meliputi kepatuhan syariah atau syariah compliance risk, reputasi, integritas, risiko operasional dalam digital, keamanan, siber, risiko teknologi, serta manajemen risiko klasik seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar. Semua ini harus dijalankan dalam kerangka syariah yang ketat. Peluang perbankan syariah di Indonesia. Di sisi lain, banyak faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Berikut beberapa peluang utama. Pangsa pasar yang luas. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memberi potensi pasar yang sangat besar untuk perbankan syariah dan keuangan syariah secara luas atau halal fintech dan halal industri. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memiliki peluang tinggi. Segmen nasabah muslim yang belum ditangkap secara
optimal memberi ruang pertumbuhan. Dukungan pemerintah dan regulator. Pemerintah dan lembaga regulator telah memberikan perhatian dan dukungan melalui regulasi, roadmap ekonomi syariah, dan inisiatif untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Misalnya fokus terhadap agenda SDG yang dapat dipenuhi melalui transformasi digital dan inovasi produk. Nah, itu dia sedikit materi dari saya tentang tantangan dan peluang ekonomi syariah. Semoga materi ini bisa membuat kita semua paham akan ekonomi syariah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.